Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Hardini, mahasiswi program studi S2 PAI semester 2 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas pada mata kuliah filsafat dan teori pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asmara Yumarni MAG dan Bapak Profesor Dr. Heri Nur Ali MA. Teman-teman, ketika kita berbicara masalah filsafat, mari kita pahami terlebih dahulu apa pengertian dari filsafat itu sendiri. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat berarti usaha manusia untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan secara mendalam, rasional, dan sistematis tentang berbagai permasalahan mendasar kehidupan, seperti hakikat Tuhan, manusia, alam, dan pengetahuan. Kemudian penggabungan kedua kata ini memiliki makna yang sangat dalam ketika kita terapkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses mencintai kebenaran, bukan hanya sekedar mengetahui. Philo atau cinta menunjukkan bahwa belajar tidak cukup hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi harus ada hasrat, kesadaran, dan kerinduan terhadap kebenaran. Jadi, pendidikan itu idealnya menumbuhkan passion untuk belajar, bukan hanya sekedar kewajiban. Kemudian yang kedua, kata sophia atau kebijaksanaan ini dalam dunia pendidikan kita anggap sebagai tujuan akhir, bukan hanya ilmu. Sophia bukan hanya pengetahuan, tetapi kebijaksanaan dalam bertindak. Artinya, pendidikan tidak berhenti pada aspek kognitif atau pengetahuannya saja, tetapi pendidikan itu sampai pada mampu menilai baik buruk. Siswa mampu mengambil keputusan yang tepat, kemudian mampu berperilaku sesuai dengan nilai. Jadi, orang yang berpendidikan bukan hanya pintar, tetapi juga bijak dalam hidupnya. Kemudian makna yang ketiga, guru sebagai penuntun cinta untuk kebijaksanaan. Makna filosofia, cinta kebijaksanaan, menempatkan guru bukan sekadar penyampai materi, akan tetapi sebagai pembimbing pencarian makna. Kemudian menumbuhkan atau penumbuh rasa ingin tahu. Yang ketiga, teladan kebijaksanaan. Nah, kemudian makna yang keempat, pendidikan sebagai perjalanan, bukan hasil instan. Kata cinta juga menunjukkan proses yang terus-menerus. Maka pendidikan adalah proses yang panjang, pencarian tanpa henti, bukan sekedar sesuatu yang selesai dengan ijazah. Nah, kemudian yang kelima, integrasi antara akal, nilai, dan kehidupan. Gabungan kata philo dan sophia itu menegaskan bahwa pendidikan harus menyatukan antara akal atau berpikir kritis dengan hati, nilai dan moral dengan tindakan atau praktik nyata. Teman-teman, berikutnya kita berbicara tentang cabang filsafat yang secara khusus mempertanyakan hakikat realitas dan keberadaan dalam pendidikan, yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang benar-benar ada, atau hakikat realitas dan keberadaan. Dalam konteks pendidikan, pertanyaan ontologinya, apa hakikat manusia sebagai peserta didik? Apakah manusia hanya makhluk biologis
atau juga makhluk spiritual, maknanya ontologi menentukan apa yang menjadi dasar dalam pendidikan. Nah, misalnya manusia sebagai makhluk berakal dan berakhlak, maka dalam pendidikan harus menyentuh akal dan moralnya. Kemudian cabang filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, dalam dunia pendidikan, mungkin pertanyaannya, bagaimana cara belajar yang benar? Apa sumber ilmu? Apakah akal, pengalaman, atau wahyu? Kemudian, bagaimana membedakan pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang salah? Nah, maknanya di sini, epistemologi menentukan bagaimana proses pendidikan dilakukan. Kemudian cabang filsafat yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi membahas untuk apa pengetahuan itu, nilai dan tujuan. Nah, dalam dunia pendidikan, untuk apa siswa belajar? Nilai apa yang harus dibentuk? Kemudian apa tujuan akhir dari pendidikan? Nah, maknanya di sini, aksiologi menentukan arah dan tujuan pendidikan. Nah, kemudian jika kita kaitkan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka ketiganya ini tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Jika kita jabarkan alurnya, ontologi itu menentukan dasar. Kemudian dasar yaitu pandangan tentang manusia dan realitas. Sedangkan epistemologi itu menentukan cara bagaimana manusia belajar dan memperoleh ilmu. Kemudian pada aksiologi adalah menentukan tujuan. Untuk apa pendidikan itu dilakukan? Kemudian contoh konkret dalam pendidikan. Misalnya, ontologinya manusia adalah makhluk berakal dan berakhlak. Kemudian secara epistemologi belajar, maka untuk mewujudkan makhluk berakal dan berakhlak ini, belajarnya harus dilakukan dengan aktif, kritis, yang berbasis pengalaman dan nilai. Nah, aksiologinya atau tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk manusia yang berilmu dan berkarakter. Nah, maka kurikulum tidak hanya berisi materi, tetapi juga nilai. Metode tidak hanya ceramah, tapi diskusi dan refleksi. Evaluasi tidak hanya kognitif, tapi juga sikap dan keterampilan. Kemudian kita mengenal berbagai macam aliran filsafat. Nah, di antara aliran filsafat yang menekankan kebenaran abadi, rasionalitas, dan nilai-nilai klasik adalah aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi atau kekal. Aliran ini meyakini bahwa kebenaran sejati bersifat tetap, universal, dan tidak berubah oleh zaman. Perennialisme berpandangan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia rasional dan berbudaya. Kurikulum berisi karya-karya klasik dan filsafat, sastra, dan ilmu dasar. Kemudian guru berperan sebagai pembimbing intelektual. Dan metode belajar menekankan diskusi dan pemikiran menarik. Nah, adapun tokoh dalam aliran perennialisme yaitu yang pertama Plato. Nah, Plato ini berpendapat bahwa menekankan dunia ide sebagai kebenaran abadi. Yang kedua ada Aristoteles.
yang mana beliau menekankan rasionalitas dan logika sebagai dasar pengetahuan. Yang ketiga, ada kita kenal Thomas Aquinas. Beliau menggabungkan antara akal atau rasio dan wahyu sebagai sumber kebenaran. Kemudian yang keempat ada Robert Maynard Hutchins. Nah, beliau mengatakan bahwa mengembangkan kurikulum berbasis karya atau karya klasik atau great books. Kemudian yang kelima Mortimer Adler, mana menekankan pendidikan intelektual sebagai melalui diskusi mendalam. Filsafat yang berpendapat bahwa kurikulum berpusat pada siswa dan pemecahan masalah, yaitu aliran progresivisme. Aliran ini berpandangan pendidikan harus berorientasi pada pengalaman siswa, kebutuhan siswa, dan kehidupan nyata. Nah, fokus utama dari aliran ini yaitu student center atau belajar itu berpusat pada siswa. Kemudian learning by doing, belajar melalui pengalaman. Kemudian pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian tokoh utama dalam aliran progresivisme yaitu yang pertama ada John Dewey. John Dewey ini merupakan tokoh yang paling utama, yang mana beliau menekankan belajar melalui pengalaman langsung dan berpikir kritis. Yang kedua ada William H. Kilpatrick, yang mana pendapat beliau adalah mengembangkan metode proyek atau project method dalam pembelajaran. Kemudian dikenal juga ada John Locke, yang mana menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, yang mana mempengaruhi progresivisme. Lalu, bagaimana kaitan antara perennialisme dan progresivisme dalam pendidikan? Nah, sebenarnya ini adalah yang sangat menarik, karena keduanya berbeda arah, tetapi saling melengkapi. Kalau perennialisme itu berorientasi pada masa lalu, yang mana itu nilai-nilai abadi. Sedangkan progresivisme itu berorientasi pada masa kini dan masa depan. Perennialisme memberi dasar nilai. Progresivisme ini memberi cara penerapan. Contoh, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ada kita mengajarkan dalam perennialismenya mengajarkan nilai kejujuran sebagai nilai abadi atau yang tidak berubah. Nah, pada aliran progresivisme, siswa diajak untuk menganalisis studi kasus, misalnya mencontek di sekolah, nah, dan mencari solusi. Nah, kaitannya nilai tetap dari perennialisme itu diterapkan secara kontekstual oleh progresivisme. Berikutnya kita berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi. Ideologi bangsa merupakan suatu sistem filsafat yang utuh karena mengandung pandangan tentang hakikat manusia, sumber pengetahuan, serta nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan utama dalam menentukan arah dan tujuan negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, memiliki keselarasan yang erat dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, secara ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekaligus sebagai makhluk individual dan sosial. Nah, hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional
yang tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Sedangkan secara epistemologis, sumber pengetahuan dalam Pancasila tidak hanya berasal dari akal atau rasio, tetapi juga berasal dari nilai-nilai agama, pengalaman, dan budaya bangsa. Nah, hal ini tercermin dalam sistem pendidikan Indonesia yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, secara kritis dapat dikatakan bahwa keselarasan antara tujuan negara dan tujuan pendidikan ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Kenapa? Hal ini dapat terlihat dari masih adanya kecenderungan pendidikan yang lebih menekankan aspek kognitif dibandingkan pembentukan karakter, serta belum meratanya akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat. Contoh konkretnya, keselarasan tersebut dapat dilihat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, seperti pembiasaan berdoa sebelum belajar sebagai wujud nilai ketuhanan. Kemudian kegiatan kerja kelompok yang mencerminkan nilai sosial dan persatuan, serta program literasi sekolah dan proyek penguatan profil Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P5 dalam kurikulum Merdeka, yang mana bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk karakter peserta didik. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki keselarasan yang kuat dengan tujuan negara dan tujuan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan atau pendidikan menjadi sarana utama dalam mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman, mungkin demikian pembahasan kita tentang filsafat pendidikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.